Halo semuanya, kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai analisis pestel pada sektor telekomunikasi, khususnya pada PT Telkom Indonesia Tbk. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi nilai akhir pada mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Rawintan Endas Binti, MKom MTQ MHons, AKCA CMA AUS. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai hasil analisis, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada saya sendiri, Fatimah Zahra. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizandani. Halo, perkenalkan, saya Ardian Syemla Fatah. Halo, perkenalkan nama saya Yana Herliani. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memasuki pada pembahasan analisis pestel PT Telkom Indonesia Tbk, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu profil perusahaan dari PT Telkom Indonesia Tbk. Jadi, PT Telkom Indonesia Tbk atau juga dikenal dengan sebutan Telkom, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Juli tahun 1965, yang mana pemilik dan pendiri dari PT Telkom Indonesia Tbk itu sendiri adalah pemerintah Indonesia atau BUMN. PT Telkom Indonesia Tbk ini berkantor pusat di kota Jakarta. Adapun tujuan, visi dan misi dari PT Telkom Indonesia Tbk itu sendiri, yang pertama tujuan mereka yaitu untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya, misi dari PT Telkom Indonesia Tbk yaitu untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Selanjutnya, misi dari PT Telkom Indonesia Tbk yang pertama yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, yaitu untuk mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang ketiga, untuk mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Baiklah teman-teman semua, untuk mengetahui bagaimana gambaran dari PT Telkom Indonesia Tbk itu sendiri, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuki pada pembahasan analisis pestel. Dalam analisis pestel terdapat faktor yang pertama yaitu politik. Faktor politik ini dapat diartikan sebagai seluruh kebijakan yang diambil pemerintah pada lingkungan bisnis tersebut, yang mana hal ini dapat berpengaruh terhadap arah perilaku investor. Faktor politik yang mempengaruhi industri telekomunikasi, khususnya pada PT Telkom Indonesia Tbk, diantaranya yang pertama adanya intervensi dari pemerintah. Hal ini dikarenakan PT Telkom Indonesia Tbk itu sendiri merupakan bagian dari BUMN, sehingga pemerintah memiliki kepentingan pengendalian terhadap PT Telkom Indonesia.
Dengan adanya intervensi dari pemerintah tersebut, membuat PT Telkom Indonesia Tbk tidak mudah untuk bersikap dinamis terhadap perubahan pasar yang terjadi pada industri telekomunikasi. Selanjutnya adanya pembaruan Undang-Undang Cipta Kerja terkait telekomunikasi. Dengan adanya pembaruan Undang-Undang Cipta Kerja terkait telekomunikasi, tentunya memberikan dampak positif terhadap sektor telekomunikasi, khususnya bagi Telkom untuk dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas pada infrastruktur untuk pelayanan kepada publik. Selanjutnya adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi, khususnya pada saat pandemi COVID-19. Dengan adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi tersebut, membuat pemerintah kerap menerapkan kebijakan yang sehat untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak memberikan dampak negatif terhadap regulasi telekomunikasi di masa sekarang ini. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi Telkom untuk memberikan respon yang tepat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah agar dapat menjaga keberlangsungan entitasnya. Baiklah, faktor selanjutnya dalam analisis Pestel adalah ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang mempengaruhi suatu lingkungan bisnis terkait pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, kurs, tingkat inflasi, dan lain-lain. Faktor ini bisa saja dapat memberikan dampak jangka panjang langsung maupun tidak langsung pada sebuah bisnis dan juga mempengaruhi daya beli konsumen. Faktor ekonomi yang terdapat pada sektor telekomunikasi, khususnya pada PT Telkom Indonesia Tbk, yang pertama adanya penekanan ekonomi nasional dikarenakan pandemi COVID-19. Namun pada sektor telekomunikasi yang terjadi adalah sebaliknya. Adanya peningkatan kebutuhan layanan digital sehubungan dengan pandemi COVID-19 memberikan peluang yang besar terhadap sektor telekomunikasi. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,9%, yang semulanya berjumlah 171,2 juta pengguna menjadi 196,7 juta pengguna. Hal ini merupakan peluang bagi Telkom untuk memperkuat inovasi untuk memanfaatkan momentum ini. Faktor sosial yang ada pada analisis Pestel adalah meliputi karakteristik demografis, nilai-nilai dan norma, serta adat istiadat di mana sebuah bisnis beroperasi. Faktor ini pada dasarnya adalah melihat bagaimana arah perilaku konsumen di lingkungan sebuah bisnis, seperti tren yang sedang dipegang oleh komunitas konsumen yang mempengaruhi daya beli konsumen atau besarnya permintaan atas suatu produk. Komitmen Telkom pada tanggung jawab sosial berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta kode etik perusahaan yang wajib dipenuhi oleh seluruh insan Telkom dan anak perusahaan. Selanjutnya, Telkom sebagai badan usaha milik negara juga wajib menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Di dalam ketentuan tersebut, Telkom wajib menjalankan berbagai program untuk meningkatkan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian alam. Perumusan lingkung tanggung jawab sosial perusahaan saat ini dilakukan dengan memperhatikan konteks keberlanjutan Telkom, regulasi terkait, dan standar internasional. Penerapan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility Telkom terdiri dari program kemitraan, program bina lingkungan, dan program Corporate Social Responsibility Public Relations. Pada praktiknya, tanggung jawab sosial Telkom memiliki ruang lingkup pada berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan operasinya, serta memperhatikan harapan dan interest dari para pemangku kepentingan. Beberapa aspek diantaranya yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, isu konsumen, praktik ketenaga kerjaan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta praktik berkeadilan seperti anti korupsi, persaingan usaha, dan hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial Telkom juga bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Beberapa aspek SDGs tersebut yaitu kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, penggunaan energi bersih, ketenagakerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur khususnya telekomunikasi digital, dan pemukiman perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam analisis pastel, faktor teknologi memiliki kaitan yang erat dengan inovasi dalam teknologi yang dapat mempengaruhi operasi industri dan pasar menjadi menguntungkan atau merugikan. Faktor ini dapat mempengaruhi penentuan keputusan dalam memasuki industri tertentu. Munculnya teknologi baru yaitu 5G yang merupakan teknologi telekomunikasi yang menawarkan berbagai keunggulan serta membantu para pelaku usaha dalam upayanya untuk memasuki industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0 sendiri, internet merupakan fondasi utama di dalam semua proses produksi di mana industri 4.0 mengupayakan transformasi ke arah yang lebih baik dengan mengintegrasikan dunia online dengan lini produksi di industri. Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh Telkom adalah penyediaan sistem Internet of Things atau IoT melalui program Telkomsel Innovation Center yang bekerja sama dengan berbagai sektor industri, di antaranya pada sektor perbankan. Mereka menyediakan IoT connectivity dan IoT platform. Selain itu, mereka juga menyediakan pelayanan IoT secara penuh di dalam sektor transportasi, otomotif, dan logistik. Selanjutnya adalah faktor hukum. Pada faktor ini, yang lebih diperhatikan adalah mengenai peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Telkom. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per09 MBU 07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Telkom selaku bagian dari BUMN terus melakukan upaya kontribusi serta memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melalui PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam program tersebut, Telkom menyalurkan sejumlah dananya tersebut dengan harapan bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor lingkungan, yakni yang pertama ada perubahan iklim atau climate change. Terkait dengan kegiatan operasional Telkom, perubahan iklim atau climate change merupakan salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Salah satu faktor potensi risiko perubahan iklim yang akan berdampak kepada perusahaan adalah cuaca ekstrim, di mana kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan serta infrastruktur telekomunikasi digital, yang pada akhirnya akan mempengaruhi layanan terhadap konsumen serta keberlangsungan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, Telkom melakukan upaya mitigasi melalui pengurangan emisi karbon dengan menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, yakni salah satunya adalah teknologi fuel cell yang berbahan bakar hydroplus, yakni berupa campuran metanol dan air yang dapat memproduksi energi listrik dengan gas buang yang berupa uap air atau zero emission. Selain itu, Telkom juga mendukung pelaksanaan operasi bisnis yang ramah lingkungan melalui penggunaan solar cell atau tenaga surya. Yang kedua adalah mengenai limbah elektronik atau e-waste. Faktor lingkungan lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah limbah elektronik atau e-waste yang sebagian besar merupakan Customer Premises Equipment atau CPE, yakni berbagai hardware terkait penggunaan produk dan jasa yang dibutuhkan yang ditempatkan di tempat konsumen. CPE diantaranya berupa hardware IT seperti komputer, router, server, dan peripheral, modem, IP set-top box atau remote control yang ada pada konsumen IndiHome. Pengelolaan terhadap CPE dibedakan tergantung kondisi dan kegunaannya. CPE yang telah melebihi umur manfaatnya namun masih dalam kondisi yang baik digunakan sebagai backup jika terjadi gangguan atau sebagai perangkat cadangan. Sedangkan untuk CPE yang sudah tidak bisa digunakan atau dalam kondisi tidak layak pakai akan disimpan di gudang dan menunggu keputusan manajemen terkait langkah berikutnya. Dan yang ketiga adalah terkait pencetakan SIM card dan voucher fisik. Sebagai upaya untuk mengurangi limbah padat, Telkom mengadakan kebijakan penggantian voucher fisik ke voucher elektronik. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menekan biaya cetak, logistik atau penyimpanan, dan distribusi. Selain itu, untuk bahan baku kartu SIM dan voucher fisik, Telkom telah memilih bahan baku yang ramah lingkungan, serta melakukan pengoptimalan ukuran kartu yang pada awalnya 1-in-1 menjadi 2-in-1, sehingga menjadikan ukuran kartu lebih kecil. Hal tersebut berdampak langsung pada penurunan limbah padat yang berasal dari starter pack SIM card baru dan voucher fisik.
Telkom Indonesia Tbk. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.